Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan membawakan materi berjudul Kekerasan Seksual, Perspektif Hukum Islam dan Positif Indonesia. Presentasi ini akan membahas secara komprehensif penanganan kekerasan seksual dari dua sudut pandang utama, yaitu hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana kedua sistem hukum itu mendefinisikan, mengkategorikan, dan memberikan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual serta peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Uh, Slide kedua, kekerasan seksual dalam hukum Islam, jarimah takzir, definisi dan kategori. Dalam hukum Islam, kekerasan seksual tidak diatur secara eksplisit sebagai jarimah had atau hukuman tetap dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Oleh karena itu, dikategorikan sebagai jarimah takzir. Ini berarti hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan ulil amri atau pemerintah maupun hakim melalui ijtihad. Eh, Tujuan hukumannya adalah memberikan efek jerak dan pelajaran agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kekerasan seksual dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina karena melibatkan tindakan keji yang melanggar norma kesusilaan atau pemuas nafsu tanpa persetubuhan. Selanjutnya, fleksibilitas hukuman takzir. Yang pertama ada hukuman penjara kurungan. Ini bersifat terbatas, ada 1 hari hingga 1 tahun, atau tidak terbatas sampai akhirnya pelaku bertobat. Yang kedua ada hukuman pengasingan. Jadi diberikan jika perbuatan pelaku merugikan orang lain dan berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Terus yang terakhir ada hukum pengucilan. Hukum pengucilan ini bersifat sanksi sosial yang ini pernah diterapkan pada masa Rasulullah SAW, di mana pelaku diisolasi dari interaksi sosial. Sanksi moral dan finansial dalam takzir. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Bentuk sanksi moral berupa nasihat atau teguran untuk perilaku dari pelaku agar memperbaiki perilakunya. Hukuman denda, meskipun ada perbedaan pendapat ulama, denda dapat menjadi efek jera dengan menahan harta pelaku atau menggunakannya untuk kebaikan. Lalu ada hukuman pencemaran. Eh, ini relevan untuk era sekarang. Jadi hukuman ini kita lewat media massa. Jadi kesalahan-kesalahan pelaku kita umumkan agar masyarakat tahu, waspada, dan menghindari kontak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Endah. Hukum Positif Indonesia Permendikbud 30 tahun 2021. Tonggak penting, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 menjadi tonggak penting dalam penanganan kekerasan seksual di kampus. Yang kedua, definisi komprehensif mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender. Kemudian ada cakupan luas, mencakup 21 bentuk kekerasan seksual, mulai dari verbal, non-fisik, fisik, hingga melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kewajiban sanksi Permendikbud 30 tahun 2021. Yang pertama ada pencegahan dan penanganan. Perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan, penanganan, dan memberikan sanksi administratif. Yang kedua ada pendampingan korban, yaitu kampus wajib memberikan pendampingan dan pemulihan korban atau konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan lain-lain. Yang ketiga ada sanksi berjenjang. Sanksi administratif bersifat berjenjang, yaitu ringan atau teguran permohonan maaf, sedang pemberhentian sementara, pengurangan hak berat, atau pemberhentian tetap. Yang keempat, tidak mengesampingkan pidana.
Sanksi administrasi harus bersifat internal dan tidak mengesampingkan pengenaan sanksi pidana. Undang-Undang TPKS atau payung hukum komprehensif. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Undang-Undang TPKS adalah payung hukum yang sangat komprehensif dalam memberantas kekerasan seksual. Yang kedua ada kategori tindak pidana, mengkategorikan berbagai tindakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan non fisik, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan, dan kekerasan berbasis elektronik. Tujuan utama mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menegakkan hukum, merehabilitasi pelaku, serta menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Baik, selanjutnya bakal saya lanjutkan. Sanksi pidana dalam Undang-Undang TPKS, yaitu pertama ada pelecehan non-fisik, pidana penjara paling lama 9 bulan. Itu dijelaskan dalam pasal 5. Terus kedua ada pelecehan fisik, pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Ketiga ada pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, pidana penjara paling lama 5-9 tahun. Terus ada pemaksaan perkawinan, pidana penjara paling lama 9 tahun. Terus selanjutnya penyalahgunaan jabatan, pidana penjara maksimal 12-15 tahun bagi pejabat yang menggunakan jabatannya. Studi kasus kekerasan seksual di Universitas Riau. Yang pertama, di tanggal 4 November 2021, korban merasa tidak nyaman saat bimbingan skripsi. Pelaku menanyakan hal pribadi, menyatakan cinta, dan melakukan pelecehan fisik. Terus yang kedua ada di tanggal 5 November tahun 2021, korban melaporkan kejadian ke Polresta Pekanbaru. Yang selanjutnya, beberapa hari kemudian, pihak kepolisian menyelidiki, menyegel ruangan pelaku, dan pelaku membantah tuduhan serta melaporkan baik korban. Terus yang keempat ada di tanggal 18 November tahun 2021, pelaku ditetapkan sebagai tersangka setelah penyelidikan, keterangan saksi, dan barang bukti yang diamankan. Studi kasus dan penegasan hukum. Kasus mahasiswi Kepulauan Riau. Mahasiswi dilecehkan oleh dekan atau dosen pembimbingnya saat bimbingan skripsi melalui ucapan verbal dan sentuhan fisik. Terus ada pelanggaran Permendikbud 30 tahun 2021. Tindakan pelaku jelas memasuki kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi karena merendahkan martabat korban. Selanjutnya ada sanksi pidana Undang-Undang TPKS. Tindakan ini juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal 6 Undang-Undang TPKS dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun atau denda hingga 50 juta rupiah karena termasuk kategori pelecehan seksual fisik. Oke, baik. Sepertinya sampai sini aja presentasi dari kami. Kalau misalkan ada kesalahan atau yang tidak berkenan, kami minta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.